Juwairiyah? Hadirah. Iya. Sulasmi Soeharto? Hadirah Ustaz. Ya, perhatian semuanya anak bapak. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang al-ismu bin nazri ila adadi. Ada yang masih ingat apa itu artinya? Sulasmi? Al-ismu bin nazri ila adadi. Isim berdasarkan jumlah orangnya. Ahsanti. Zulkhairuddin, masih ingat isim ditinjau dari segi jenis? Masih Ustaz. Coba apa itu? Isim muzakkar dan muannas. Ahsanta. Kemudian sebelum kita mempelajari tentang al-ismu bin nazri ila adadi, isim ditinjau dari segi banyak bendanya, kita juga sudah mempelajari tentang isim jamak, isim mudzakkar dan muannas. Jadi al-ismu bin nazri ila jinsi. Hari ini Bapak akan mengajar kalian tentang ismul isyarah atau asma al-isyarah. Baik anak Bapak, sekarang perhatikan slide yang ada di depan kalian. Jadi slide ini ada gambar apa nak? Iya, tunjuk. Hari ini kita akan mempelajari asmaul isyarah. Tahu nggak apa itu isim isyarah? Saya Ustaz. Silakan dari. Yaitu isim menentukan kata penunjuk. Iya, bagus. Ahsanta. Jadi isim isyarah dalam bahasa Indonesia itu nak kata tunjuk. Jadi kalaulah misalnya ada benda yang dekat seperti ini apa nak? Remote. Kalaulah Bapak mengatakan itu remote, cocok nggak kira-kira? Tidak. Ya, kenapa? Kenapa tidak cocok? Karena dekat. Jadi kita harus ingat di dalam mempelajari isim isyarah itu ada isim isyarah yang dekat dan ada yang jauh. Nah, gitu. Kalau untuk dekat biasa kita menggunakan ini, sedangkan kalau jauh menggunakan itu. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Tapi sebelum itu ada perbandingan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa contoh Bapak buat. Contoh di dalam bahasa Indonesia mengenai kata tunjuk. Pertama ada contoh ini kelas, kemudian ini papan tulis. Kalian sudah belajar mengenai apa itu isim dari segi jenis, kemudian apa isim dari segi banyak bendanya. Kalau kalian sudah paham tentang itu, maka untuk mempelajari hal seperti ini sangat mudah. Di dalam bahasa Indonesia, ini kelas, ini papan tulis, tidak ada perbedaan antara ini dan ini. Maksudnya apa? Kalaulah di dalam bahasa Arab, biasanya digunakan kalau ini kelas hadza faslun. Ini papan tulis hadhihi saburo. Jadi kita lihat tidak ada perbedaan kata tunjuk dan jenis. Kemudian ini dua murid laki-laki. Walaupun muridnya dua, tidak ada perbedaan ini. Maksudnya apa? Jadi kalau muridnya dua, di dalam bahasa Indonesia ininya itu ya tetap ini gitu. Ya, anak bapak semuanya paham? Paham. Bagus sekali. Ya, baik anak bapak semuanya perhatikan. Di sini ada dua gambar. Coba kita baca dulu bersama-sama. Bisa? Bisa. Suaranya yang kuat. Bapak nggak mau suara kalian kalah dengan suara bapak. Iya, Pak. Hadza jamal. Hadza jamal. Hadhihi naqah. Hadhihi naqah. Ya, bapak rasa kita nggak perlu lagi bertanya apa artinya Ustaz karena sudah ada gambarnya kan gitu. Jadi hadza jamal, hadhihi naqah. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah bagaimana kita menggunakan kata tunjuk untuk bendanya kalau dia mudzakkar. Kemudian kalau bendanya itu muannas. Perhatikan. Ya. Anak bapak semuanya perhatikan ke depan. Ini ada pertanyaan dari gambar yang kita buat ini. Coba. Jamal mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Iya. Coba anak bapak Rifka, silakan. Dari mana Rifka tahu kalau itu gambarnya adalah mudzakkar? Karena tidak memakai tambah buto, Pak. Iya, bagus sekali nak. Ahsanti. Baik, anak bapak Dira, coba itu gambar yang kedua. Ada pertanyaan. Mudzakkar am muannas? Tahu nak? Muannas. Muannas. Masa muannas? Benar? Ya, sahih. Iya, ahsanti.
Tadi Dira menjawab kalau gambar yang kedua adalah muannas. Pertanyaan Bapak berikutnya adalah dari mana Dira tahu kalau naqo itu muannas? Ada tamar buto. Iya, ahsanti. Ada tamar buto. Aplaus buat Dira dulu. Baik anak Bapak, itu kalau bendanya satu. Bagaimana jika bendanya itu dua? Misalnya ya, perhatikan anak Bapak. Tadi kalau bendanya satu untuk muzakkar, maka kita gunakan kata tunjuk hadza kitabun. Seperti Bapak sampaikan tadi, kata tunjuk untuk dekat dan jauh itu berbeda. Tidak mungkin ketika benda jauh kita gunakan kata tunjuk yang dekat. Begitu juga contoh ini ada hadza kitabun. Sudah kita lewati tadi contoh hadza jamal dan naqo. Kemudian kalau bendanya dua, perhatikan, kita sudah belajar juga mengenai isim musanna. Kalau bendanya dua, apakah sama tetap menggunakan hadza? Ternyata tidak. Ketika bendanya dua, hadza berubah menjadi hadzani kitabani. Ikuti. Hadzani kitabani. Baik anak Bapak, sekarang kita masuk yang ketiga. Kalau kata tunjuk untuk benda yang banyak, contoh kita bisa lihat dalam slide ya. Di slide ini ada gambar, perhatikan, ada gambar anak-anak. Anak-anak banyak, tidak satu ya, lebih dari dua, itu kan jamak. Kemudian begitu juga ada anak perempuan banyak. Dalam bahasa Arab, auladun dan banatun. Kita ingin mengungkapkan ini anak laki-laki misalnya. Ini anak-anak perempuan. Maka kata tunjuk yang kita gunakan bukan seperti tadi, bukan hadza, bukan hadzani, akan tetapi haulai. Coba sekarang ikut Bapak. Haulai auladun. Haulai auladun. Haulai banatun. Haulai banatun. Ya, sekarang Bapak tanya, haula itu untuk apa berarti nak? Jamak atau mufrad? Jamak. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Iya, mudzakkar dan muannas. Kita bisa lihat dalam contoh, kalau bendanya itu jamak dan dia mudzakkar, maka gunakanlah haulai. Kalau bendanya jamak dan dia muannas, kita juga bisa menggunakan haulai. Itu untuk jamak yang berakal. Manusia itu kan berakal, ya. Kalau untuk jamak yang tidak berakal, bisa kita perhatikan di layar ada gambar gunung. Jadi gunung itu kan bahasa Arabnya jabal, jamaknya jibal. Kemudian ada gambar pohon. Pohon itu isim muannas, syajarah, jamaknya asjar. Jadi kalau kita lihat penggunaan kata ini gunung atau ini banyak gunung, ya, menggunakan kata-kata hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena dia jamak mudzakkar li ghairil aqil. Begitu juga muannas, ketika syajarah itu dijadikan jamak asjarun, maka kata tunjuk yang digunakan juga hadhihi. Maka hadhihi asjarun. Baik anak Bapak, kita tadi sudah belajar isim isyarah dari awal, mulai dari hadza, kemudian hadzani dan haulai. Sekarang coba buat kelompok. Sekarang kita ada tugas sedikit mengenai isim isyarah ini. Siap? Siap, Pak. Baik. Ya, baik anak Bapak, sudah dibagi kelompoknya semua? Sudah. Ya, sekarang lihat instruksi dari Bapak. Ini ada beberapa contoh, soalnya tidak banyak. Tapi kalau kalian sudah paham, insyaallah berarti pelajaran kita sudah selesai kan gitu. Jadi soal yang pertama, lihat gambar ada tanda tangan. Bukan tanda tangan ini ya, nah. Tanda tangan menunjuk, maksudnya gunakanlah kata tunjuk
yang sesuai dari gambar tadi gitu. Jadi kalau gambarnya 1, maka apa yang cocok? Kalau gambarnya 2, apa yang cocok? Kalau gambarnya lebih dari 2 atau jamak, apa yang cocok, kan begitu. Jadi silakan sekarang Bapak kasih waktu 8 menit. Ya, gimana Ferry? Sudah selesai tugasnya? Ya, sudah siap Ustaz. Ya, Bapak minta perwakilan dari kalian. Boleh perwakilan kelompok, tapi mungkin Bapak minta Ferry untuk menuliskan ke depan papan ya. Bapak tulis jawaban dari pertanyaan yang Bapak buat di atas. Silakan. Ini walaupun Ferry yang menulis di depan, tapi juga tolong dikerjakan. Mana? Nah, yang mana? Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak Bapak semuanya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang isim isyarah, mulai dari bendanya yang mufrad dan mudzakkar, kemudian bagaimana kalau bendanya musanna, kemudian bendanya jamak. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah terlihat di sini, nah ya. Jadi kalau bendanya mudzakkar dan dia mufrad, gunakan kata-kata hadza. Kalau dia mudzakkar dan musanna, gunakan kata hadzani. Kalau dia mudzakkar dan jamak atau jamak, mudzakkar muannas jamak yang berakal, maka gunakan kata-kata haulai. Dan yang terakhir, kalau bendanya itu jamak tapi jamaknya jamak ghairu aqil, yang tidak berpikir, bukan manusia, maka dia dikembalikan ke bentuk muannas dan mufrad. Gunakanlah hadhihi. Jadi di antara ketiga ini yang sedikit berbeda itu adalah yang hadhihi. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan anak Bapak? Baik, karena tidak ada pertanyaan berarti semuanya sudah paham ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bertanya, jangan lagi ada yang salah menggunakan hadza, hadhihi, haulai yang Bapak ajarkan pada hari ini. Demikian saja, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Ya, mari kita tutup pembelajaran kita. Hayya naftatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.